Perkenalkan, nama saya Windy Umairah dari tingkat 2 Upper Stikes Flora. Di sini saya akan mempraktikkan asuhan persalinan normal. Baiklah, langsung saja kita masuk ke alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan asuhan persalinan normal. Baiklah, jadi sebelumnya kita harus mempersiapkan dulu alat pelindung diri atau biasa disebut dengan APD, di mana terdiri dari apron, sepatu boot, kacamata, penutup kepala, masker, handscoon. Di sini kita juga menyiapkan klorin, yaitu untuk mencuci alat. Kemudian ada partus set, biasanya terdiri dari 2 klem dan 1 gunting episiotomi. Persalinan kala 1 dimulai saat pembukaan serviks belum lengkap. Pembukaan serviks ditentukan dengan melakukan VT pada organ reproduksi ibu. VT dilakukan dengan handscoon steril. Persalinan kala 2 dimulai saat pemeriksaan serviks sudah lengkap atau 10 cm dan diakhiri dengan lahirnya bayi. Pembukaan lengkap dapat diamati dari perubahan anatomis jalan lahir bayi. Ada 4 tanda pembukaan lengkap. Tanda-tanda kala 2, maka kita akan siap membantu ibu dalam proses persalinan. Sebelumnya kita posisikan dulu ibu pada posisi litotomi. Dikit ya, Bu. Dan jangan lupa kita memakai APD, alat pelindung diri. Persalinan harus ada asisten. Nah, tadi kan kita sudah belajar tanda-tanda kala 2. Jadi saat ibu sudah ada tanda-tanda kala 2, kita sudah memposisikan ibu pada posisi litotomi tadi, dan kita ajarkan ibu untuk mengeran. Saat ibu sudah mulai kontraksi kuat, kita suruh ibu mengeran. Baik, Bu, tarik nafasnya, Bu. Keluarkan dari mulut ya, pelan-pelan. Tarik nafasnya, Bu. Keluarkan dari mulut. Tarik lagi, Bu. Saat kontraksi kuat, itu tandanya adalah ketika pelukan terbuka dan kepala bayi sudah tampak di depan. Tandanya bayi yang kita tolong dalam persalinan normal dengan presentasi kepala posisinya teraba ubun-ubun. Jadi kita vagina touch dulu, kita VT atau periksa ubun-ubun kecilnya ada atau tidak. Tidak ada kontraksi yang kuat, maka kita suruh ibu untuk mengeran. Posisinya adalah kita menahan perineum dengan tangan kanan seperti mencubit, lalu tangan kiri letakkan dengan di atas sambil menahan kepala bayi supaya tidak ada robekan pada saat bayi keluar. Kita tunggu sampai keluar kepala bayi. Maka yang kita lakukan selanjutnya adalah memeriksa tali pusat. Tali pusat kita periksa apakah ada lilitan atau tidak. Kalau ada, kita keluarkan jika lilitan lemah. Tapi kalau kuat, kita klem dua terus kita potong. Tunggu bayi sampai melakukan putaran vaksi dengan sendirinya. Ikat tangan dengan cara biparental. Tangan kanan atau yang dominan di atas dan tangan yang tidak dominan di bawah. Kita melakukan pertolongan bahu anterior. Terus kita tarik ke bawah dengan lembut. Baru setelah bahu anterior lahir, kita lakukan penarikan sedikit ke atas untuk bahu posterior lahir. Baru setelah bahu posterior lahir, kita telusuri dulu bahu sampai bokong hingga kaki. Baru posisikan bayi pada ibu di atas perut ibu. Lalu kita periksa uterus apakah ada janin kedua atau ketiga
kita bisa melakukannya dalam waktu 1 menit. Setelah itu kita bisa akan mengeluarkan plasentanya. Sebelum kita mengeluarkannya, berikan ibu suntikan oksitoksin. Jangan lupa untuk info konsen kepada ibu. Kita suntikan oksitoksin sepertiga paha distal, boleh kanan, boleh kiri, sebanyak 10 unit. Setelah kita suntik tadi, kita klem tali pusat sekitar 2 cm dari pusat tadi, lalu kita dijarakkan 2 cm lagi ke arah distal, lalu kita potong. Nah, selanjutnya kita masuk ke manajemen aktif skala 3, di mana yang kita lakukan adalah melahirkan plasenta. Tadi kan kita sudah klaim plasenta, salah satunya di daerah ibu, di arah ibu. Kemudian selanjutnya kita telusuri tali pusat, lalu kita pindahkan klem. Untuk manajemen aktif skala 3, posisi kita yang tangan kanan, yang tangan kiri dengan arah dorsal kranial. Kita dorong uterus, posisinya adalah uterus dengan tangan kanan membantu meregangkan tali pusat. Yang kita lakukan hanya meregangkan talinya, tali pusat. Terus sampai keluar darah yang banyak, tanda regangannya dekat, sampai tali pusat lahir. Tali pusat lahir kita bungkus dengan selaputnya, lalu kita periksa kelengkapan tali pusat. Nah, setelah plasenta lahir lengkap, kita lakukan pemeriksaan perineum atau jalan lahir. Apakah terdapat robekan atau tidak? Jika kita tadi melakukan episiotomi, mungkin kita harus jahit, lihat ada pendarahan ada atau tidaknya. Selanjutnya kita masuk ke kala 4 dalam proses persalinan. Nah, dalam kala 4 ini yang kita lakukan adalah pemantauan kontraksi uterus dan pencegahan perdarahan pada ibu. Yang pertama, kita nilai kontraksi uterus baik atau tidak dalam 2-3 kali pada 15 menit pasca persalinan. Lalu kita nilai setelah 1 jam pasca persalinan setiap 15 menit. Pada jam ke-12 pasca persalinan, kita mengevaluasi uterus setiap 30 menit. Selain kontraksi uterus, kita juga harus memeriksa tekanan darah ibu dan juga kandung kemih ibu. Dan 1 jam pertama kita nilai setiap 15 menit, lalu 2 jam. Dalam 2 jam pasca persalinan, kita nilai setiap 30 menit dan yang paling penting adalah kita pastikan kembali dan nilai lagi bayi yang sudah dilahirkan, bahwa kita harus memantau mulai dari nadi bayi baik atau tidaknya dan suhu tubuh baik juga. Nah, hasil praktik asuhan keperawatan saya, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video saya tadi maupun penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.